Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai anggota gereja mempunyai pemimpin tertinggi dalam hierarki gereja, yaitu Bapak Paus. Bapak Paus sebagai pemimpin tertinggi, dia tidak menggunakan kekuasaannya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, bertangan besi, otoriter dan sebagainya. Tapi Bapak Paus sebagai pemimpin tertinggi adalah menjadi pelayan bagi kita semua umat Katolik. Maka dari itu Bapak Paus itu disebut sebagai hamba dari para hamba. Dengan bahasa Latin biasa sebutannya Servus Servorum Dei. Paus melayani umat Katolik seluruh dunia karena ia dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi pelayan bagi semuanya, menjadi pelayan bagi kita semua. Inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bagaimana para murid diajak untuk menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terbesar harus melayani sesama. Itulah yang ditekankan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan para muridnya untuk menjadi pelayan, tetapi ia sendiri melaksanakannya. Bagaimana Tuhan Yesus dalam karyanya di dunia ini juga menjadi pelayan bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tersingkirkan. Dalam cerita-cerita kitab suci banyak kita temui, misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus mengunjungi orang-orang berdosa, Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa yang akan dirajam batu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, menjadi pelayan bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, semua itu dilakukan Tuhan Yesus berpuncak pada peristiwa salib, bahwa pemberian diri Yesus yang total adalah salib dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya. Karena Tuhan Yesus sungguh mencintai manusia, Dia rela melakukan itu semua untuk kita karena Dia tergerak oleh kasih. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan demikian kepada para muridnya? Bahwa karena para muridnya tadi masih sibuk dengan kepentingan diri mereka masing-masing. Mereka masih mengikuti Yesus dalam pandangan Tuhan Yesus ini adalah pejuang bagi bangsa Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Jadi jika mereka dekat dengan Tuhan Yesus, pasti nanti ketika bangsa Israel merdeka, bangsa Israel menjadi sebuah negara yang merdeka, para murid ini menjadi orang-orang penting, orang-orang kiri kanannya yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, mendapatkan posisi yang penting, mendapatkan popularitas dan sebagainya. Dalam hal ini, para murid masih terjebak oleh pikiran mencari kepentingan diri sendiri, mencari kekuasaan diri sendiri. Mata hati mereka masih tertutup oleh itu ketika mengikuti Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan itu semua, dan mereka mengajak hidup mereka seperti Tuhan Yesus sendiri yang memberikan dirinya kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bisa jatuh pada kecenderungan untuk menguasai diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, mendapatkan popularitas dan sebagainya. Di balik pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja maupun bermasyarakat, pelayanan kita, kesibukan kita di gereja, kesibukan kita di masyarakat mungkin menjadi sarana kita bukan untuk memuliakan Allah atau untuk semakin mencintai sesama, tapi kita lakukan demi kepentingan diri kita sendiri, demi kekuasaan diri kita sendiri, demi mencari popularitas dan sebagainya. Dengan begitu, kita diajak untuk mendasari pelayanan kita bukan mencari kepentingan diri sendiri. Dasar dari pelayanan kita adalah kasih. Kasih itu yang menggerakkan kita semua dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita dimanapun kita berada.
Kita perlu juga menyadari bahwa kita pertama-tama telah dicintai oleh Allah sendiri. Kita telah ditebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, dengan kasih itu pula, dengan perasaan bahwa kita dicintai Allah, kita sadar juga perlu mencintai Allah dan mencintai sesama kita melalui segala hal yang kita lakukan. Jika tanpa kasih, maka pelayanan kita akan jatuh pada kesombongan diri. Jika tanpa kasih pula, pelayanan kita hanya untuk mencari tempat berkuasa. Jika tanpa kasih pula, pelayanan kita akan jatuh pada mencari kepentingan diri sendiri dan mencari popularitas. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus melayani? Kita harus melayani karena kita adalah para pengikut Kristus. Dengan baptis, kita telah menyatakan diri percaya pada Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. Kalau Yesus sebagai guru dan Tuhan kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk manusia, maka dari itu kita sebagai para muridnya pun juga dipanggil untuk sama seperti Dia, mau memberikan diri kepada sesama dengan setiap pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih kepada semua manusia. Itulah yang harus kita lakukan, menunjukkan kasih kepada sesama kita, terutama mereka yang miskin, lemah, tersingkir, dan sebagainya. Kita melayani untuk pembangunan gereja, artinya bukan gereja secara fisik ini, tapi gereja persekutuan. Dengan pelayanan yang didasari oleh kasih, kita akan membangun gereja semakin bersatu, gereja semakin kokoh, gereja semakin kuat, sehingga kita pun juga sampai pada kekudusan. Itulah sebagai panggilan orang hidup Kristiani, yaitu sampai pada kekudusan. Kita adalah anggota tubuh Kristus sendiri. Seperti hosti kudus ini, hosti kudus yang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan. Demikianlah hidup kita hendaknya. Kita telah dipanggil sebagai murid Kristus. Kita telah disucikan melalui sakramen-sakramen yang telah kita terima. Dan hendaknya hidup kita pun dipecah-pecah dan dibagikan kepada semua orang. Sehingga semua orang pun juga merasakan kasih karunia Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pelayan yang rendah hati, menjadi pelayan yang penuh kasih adalah panggilan kita sebagai seorang Katolik. Maka dari itu, dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon rahmat dari Allah sendiri, mohon rahmat dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita, supaya kita dikuatkan dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam memberikan diri kepada sesama. Kurban Kristus di altar yang akan kita persembahkan nanti adalah bukti cinta kasih Tuhan bagi manusia. Maka dari itu kita dipanggil untuk percaya dan senantiasa mohon rahmat Tuhan, supaya kita pun dimampukan untuk mau melayani dengan penuh kasih dan rendah hati. Tuhan memberkati kita sekalian.